Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 11 April 2021 bersama Romo Willem Paul dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Fresh Juice, salam sehat. Di hari raya Pesta Kerahiman Ilahi ini, saya, Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang, mempersembahkan jus rohani. Kata-kata kunci yang saya tawarkan adalah, Yesus beneran kah? Bahan dasarnya saya olah dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Demikian bunyinya. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah. Dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para sahabat Fresh Juice, lebih dari 25 tahun yang lalu ada seorang remaja laki-laki yang datang kepada saya. Dia tidak Katolik. Dia mengatakan, "Pak Romo, Yesus datang kepada saya." Wah, ini ya membuat saya iri loh. Para sahabat Fresh Juice, iri enggak? Beberapa tahun kemudian, seorang bapak datang kepada saya cerita yang sama. Bahkan bukan Kristiani. Yesus datang kepada saya. Saya jadi pikir-pikir, ini kok yang didatangi Yesus kok justru bukan orang-orang Katolik. Jangan-jangan orang Katolik itu semua berdosa dan tidak pantas didatangi oleh Yesus ya? Iya enggak? Benar enggak? Enggak lah. Saya sangat prihatin dan menangis kalau itu yang terjadi. Ya untunglah beberapa waktu kemudian ada juga orang-orang Katolik, pria, wanita yang juga cerita Yesus datang kepada mereka. Saya senang, saya bahagia bahwa mereka mengalami Yesus datang kepada mereka. Tapi para sahabat Fresh Juice, sungguhkah itu Yesus beneran yang datang pada mereka? Yesus yang asli yang datang kepada mereka? Syukurlah kalau itu memang Yesus beneran, Yesus yang asli. Tetapi bisa saja mereka mengalami Yesus datang itu karena secara kejiwaan mereka begitu merindukan Yesus, begitu terpesona pada pribadi Yesus karena sudah mendengar tentang Yesus, membaca tentang Yesus. Lalu mereka membayangkan begitu rupa, begitu mendalam, sampai-sampai kemudian seolah-olah Yesus itu sungguh-sungguh hadir di hadapan mereka. Ada kemungkinan lain lagi, ya kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu adalah iblis yang menyaru sebagai Yesus. Wah, celaka kalau begitu ya. Dikira Yesus, ternyata bukan Yesus. Maka para sahabat Fresh Juice, menghadapi mereka, saya mencoba untuk menerima lebih dulu. Cerita mereka apapun saya terima saja. Bagaimana saya mengajak mereka untuk menyadari apakah itu Yesus sungguhan atau tidak, Yesus beneran atau tidak. Salah satunya saya memakai kutipan Injil yang tadi kita dengarkan. Pengalaman para rasul yang sedang dalam ketakutan, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu pengalaman Santo Thomas Rasul yang kemudian juga mengalami penampakan Yesus itu. Ada beberapa unsur yang dapat kita pakai sebagai tanda-tanda. Ini Yesus beneran atau tidak. Yesus asli atau Yesus KW atau Yesus palsu. Ya. Baik, tanda-tandanya. Dari kutipan tentang bagaimana para rasul menerima penampakan Yesus. Yang pertama, Yesus datang itu langsung menawarkan dan mengajak membangun damai sejahtera. 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan dengan mendengar kata-kata Yesus itu, para rasul bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang hadir menampakkan diri yang hidup itu tidak kemudian mengatakan, aku sudah menampakkan diri padamu ya. Sekarang kamu dengan aku saja ya. Tidak lagi dengan yang lain ya. Tidak lagi dengan keluargamu, tidak lagi dengan teman-temanmu ya. Justru Yesus mengutus para rasul itu. Mengutus mereka kepada siapa saja. Jadi ada unsur mengutus.
mewartakan kerajaan Allah, mengutus membangun kerajaan Allah. Yang ketiga, Yesus yang hadir itu menganugerahkan Roh Kudus, roh cinta kasih Bapa dan Putra, membuat kita semua orang yang didatangi oleh Yesus itu berada dalam naungan Roh Kudus, lalu berkobar cinta kasihnya. Nah, kalau mengatakan didatangi oleh Yesus tapi masih dendam, masih mau membalas, masih mau melawan orang lain, nah, ini bukan Yesus yang beneran. Dan yang keempat, Yesus yang hadir itu membuat setiap orang yang didatanginya mengampuni sesama. Ini wujud kasih dari yang nomor 3 tadi. Mengampuni. Jadi kalau masih tetap dendam dan sebagainya, nah ini jangan-jangan bukan Yesus beneran, tapi hanya Yesus menurut pikirannya sendiri, atau bahkan iblis yang menyaru sebagai Yesus. Hati-hati ya. Wah Romo, lah ini ada 4, ya 4 tuh tadi. Nah, kalau 4 itu lupa gimana Romo? Gampang. Buka lagi Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Nyontek gak apa-apa kok, ini baca lagi. Supaya tahu dan tidak kelewatan unsur-unsur tanda-tanda itu. Para sahabat Fresh Juice, ada yang berbeda ketika Santo Thomas bersama dengan para rasul menerima penampakan Yesus. Apa bedanya? Yang nomor 1 tanda-tandanya masih tetap sama. Yesus datang kepada mereka semua dan mulai dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, untuk Thomas yang punya masalah tersendiri dengan soal percaya pada Yesus. Yesus mengatakan, sentuhlah aku, sentuhlah luka-lukaku. Ini sudah menjadi lebih mendalam lagi. Yesus mempersilahkan Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Kalau sekarang tubuh mistik Kristus adalah gerejanya, ada banyak orang yang didatangi oleh Yesus, lalu diajak untuk mengalami, merasakan bagaimana luka-luka gereja pada saat ini. Ketika dianiaya, ketika dihina, ketika disingkirkan. Yesus mengajak untuk menyentuh luka-luka itu. Maka bagi kita praktisnya, bagi saya paling tidak, itu sungguh-sungguh Yesus, beneran Yesus, kalau saya berani bersatu dengan gereja juga dalam kelemahan, kekurangan, bahkan juga dalam luka-lukanya. Yang mungkin bisa mengecewakan saya, mengecewakan kita, tetapi itu Yesus yang beneran. Lalu yang ketiga, Yesus yang beneran itu mengajak Thomas untuk percaya kepadanya. Lalu mengingatkan, berbahagialah yang percaya meskipun tidak melihat. Tidak selalu kita bisa melihat Yesus dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Bahkan sebagian besar umat Katolik, umat Kristiani tidak melihat Yesus. Tetapi yang percaya kepada Yesus, berbahagialah. Dan yang keempat, Yesus yang hidup itu mengingatkan kepada Thomas dan kepada kita semua bahwa yang percaya kepadanya itu menerima hidup yang kekal. Maka tanda-tanda bahwa Yesus beneran yang datang kepada orang-orang itu, kepada kita, kalau mereka dan kita kemudian
mengakui dengan penuh syukur, aku menerima hidup karena percaya kepada Yesus. Nah, para sahabat Fresh Juice, sekali lagi, kalau kemudian kita pikir-pikir, mengingat-ingat pada saat ada orang cerita tentang mengalami kehadiran Yesus, atau kita sendiri yang mengalaminya, bagaimana kita mau menguji, menemukan tanda-tandanya, lupa ciri-cirinya, tanda-tandanya. Oke, buka kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 19-31. Roh Kudus akan membantu kita semua untuk bisa menegaskan, membuktikan ini sungguh-sungguh Yesus beneran yang datang, atau hanya kerinduan kita, atau malah iblis. Para sahabat Fresh Juice, sambil merenungkan kutipan ini, di benak saya tiba-tiba muncul bagaimana kalau unsur-unsur tadi, tanda-tanda tadi disederhanakan, bahkan bisa dinyanyikan. Nah, saya mencoba menyanyikannya begini. Kalau ada yang mau ikut menyanyikan boleh ya. Tentu pasti lebih bagus daripada cara saya bernyanyi. Begini. Damai, damai, jadi utusanku, terimalah Roh Kudus, Engkau mengampuni. Yesus mengatakan begitu. Kepada Thomas, Yesus mengatakan apa? Damai, damai, sentuhlah aku, percayaku hidup, engkau pun hidup. Lalu mungkin kita menjadi lebih mudah untuk mengingat-ingatnya. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, karena percaya Yesus hidup meskipun tidak melihat, karena menerima Yesus yang hidup di dalam kehidupan bersama-sama. Marilah kita dengan penuh syukur mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sehat, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 11 April 2021. Terima kasih kepada Romo Willem Paul untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.